yang Allah atas para hambanya, yang perlu kita ketahui bersama bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk menyembahnya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebagai tujuan hidup seorang hamba. Sebagaimana mungkin kita semua hafal ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, itulah tujuan hidup kita. Ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana itu judul kajian yang sudah di-share di Jerman Mengaji ya. Tujuan hidup kita semua adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian orang yang mentauhidkan Allah, dia beribadah dengan baik, dia meninggalkan seluruh yang Allah haramkan, dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Ada yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan baik, yang wajib-wajib saja tanpa melaksanakan yang sunnah-sunnah, dan dia tinggalkan yang haram-haram semuanya, dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tapi ada orang yang mentauhidkan Allah, tapi dicampur tauhidnya dengan maksiat. Ini yang oleh para ulama dibahas, yang dibilang tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Bisa jadi semua Allah diampuni, namun bisa jadi oleh Allah diazab dulu di neraka, namun tidak akan kekal di neraka, dia akan tetap masuk ke dalam surga. Intinya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh di sini, ya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah mengatakan bahwasanya tauhid itu adalah awal dari agama kita dan tauhid pula akhirnya. Tauhid dalamnya agama dan tauhid luarnya. Dan tauhidlah dakwah para rasul yang pertama mereka dakwahkan kepada umatnya. Dan akhir dari dakwahnya para rasul. Jadi, yang pertama yang terakhir dakwahnya para rasul adalah dakwah at-tauhid. Dan tauhidlah makna dari kalimat la ilaha illallah yang sering kita ucapkan. Li'ajlihi khuliqatil khaliqah. Karena tauhid ini Allah ciptakan makhluknya. Karena tauhid ini Allah utus rasul-rasulnya. Karena tauhid ini Allah kirimkan, turunkan kitab-kitab sucinya. Karena tauhid pula manusia terbagi menjadi dua, mukmin dan kafir. Karena tauhid juga manusia terbagi dua, menjadi yang berbahagia masuk surga dan yang sengsara masuk neraka. Dan tauhidlah sesuatu yang diwajibkan pertama kali bagi seorang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Orang yang sudah dibebani oleh syariat. Ya. Orang yang belum balik itu belum mukallaf. Atau orang gila itu tidak mukallaf. Mukallaf berarti orang yang apa? Sudah akil balik, sudah punya akal dan sudah balik. Yang pertama kali diwajibkan untuk mereka itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga disebutkan di sini. Dan tauhidlah hakikat dari agama Islam, yang mana Allah tidak akan menerima agama seseorang melainkan dia mendatangkan at-tauhid. Maka para ikhwan subhanahu Allah, tauhid bukan sesuatu yang ringan, bukan sesuatu main-main, bukan sesuatu yang bisa ya kita anggap sesuatu yang tidak penting dalam agama ini. Kita anggap remeh, tidak bisa. Ya. Fa'amruhu azim, perkaranya sangatlah dahsyat, sangatlah besar. Wa kabirun jiddan, dan sangat besar sekali. Wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi, dan semua dari kita butuh sama yang namanya tauhid, butuh untuk kita pelajari, butuh untuk diingat-ingat terus. Ya. Dan di dalam buku ini, ya, aku menulis, kata Syekh di sini, kitab judulnya Min Ma'alimit Tauhid, dari pilar-pilar tauhid, sedikit tentang penjelasan tauhid. Tidak bertele-tele, tapi apa yang dibutuhkan dalam pelajaran tauhid akan beliau sebutkan di sini, dan beliau akan membagi pembahasannya menjadi 6 pembahasan. Yang pertama disebutkan apa itu keistimewaan tauhid, yang kedua apa itu makna dan hakikatnya tauhid, lalu yang ketiga bagaimana seseorang mewujudkan tauhid dan melengkapi tauhidnya, mengangkat atau menyempurnakan tauhidnya, lalu yang keempat disebutkan pembatal tauhid, menggugurkan tauhid seseorang, dan juga yang dapat mengkikis, mengurangi tauhid seseorang. Lalu yang kelima disebutkan apa itu sumber dari at-tauhid, dan yang terakhir adalah buah yang akan dipetik oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Kita akan bahas ini sampai selesai. Ya, sedikit-sedikit, mungkin tidak semua karena waktu yang terbatas. Tapi insya Allah kita akan menyelesaikan pembahasannya semuanya. Ya, yang pertama disebutkan di sini
Khasa'isut tauhid wa fadailuhu. Keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Kenapa kok kita itu oleh Allah diperintahkan untuk mentauhidkan Allah? Jadi ternyata itu bukan untuk Allah, bukan, tapi untuk kita. Ya, disebutkan. Kenapa tauhid itu sangat penting? Kenapa kok diminta seseorang untuk mentauhidkan Allah? Kenapa kok diperintahkan? Disebutkan yang pertama karena tauhid, ya. Dan alasan kenapa kita pelajari ini di hari ini, alasannya yang pertama disebutkan di sini, annahu al-ghayatul lati khuliqna li ajliha. Karena tauhid adalah tujuan kenapa Allah ciptakan kita semua. Agar kita ini mewujudkan tauhid ini. Kita hafal tadi ayatnya sudah kita baca. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah SWT tidak menciptakan kita begitu saja, diciptakan lalu ditelantarkan oleh Allah, sudah. Terserah mau ngapain, terserah. Pokoknya saya ciptakan, kamu mau ngapain, terserah. Tidak. Seseorang diciptakan oleh Allah, itu tujuannya satu, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi, Ana selalu katakan kepada kawan-kawan, jika kita bekerja di satu tempat, yang mana di tempat tersebut kita dilarang atau dipersulit untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, yang mana itu tujuan hidup kita, maka jangan gara-gara kita dipersulit itu terus kita rubah tujuan hidup kita, jangan. Rubah kerjaannya, jangan rubah tujuan hidupnya. Banyak orang, oh saya mau beribadah kepada Allah, iya saya baik, tapi tiba-tiba kena masalah di tengah jalan. Ada yang mengganggu dia, merusak perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala, akhirnya sama dia dirubah tujuan hidupnya. Oh ya sudah, kalau tidak bisa saya tetap di sini, tujuan hidup saya singkirkan. Ya, jangan para ikhwah. Tujuan hidup kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia melarang kita menyembah Allah dengan baik, singkirkan. Rubah, ganti jalan kita. Jangan ganti tujuan hidup kita, tapi ganti kerjaannya. Rubah itu yang dapat ya, merusak hidup kita ini, kita ganti. Adapun tujuan hidup kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita ganti. Yang kedua, disebutkan di sini bahwasanya ya kenapa tauhid itu sesuatu yang sangat besar dan diminta agar kita semua berpegang dengannya, karena tauhid itu adalah isi dakwahnya para nabi dan rasul. Ya, kalau kita periksa dalam Al-Quran, seluruh nabi yang oleh Allah diutus di atas muka bumi ini, pasti mengingatkan umatnya pertama kali tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Rasul yang pertama Allah utus di atas muka bumi ini mendakwahkan tauhid. Coba dibuka surat Nuh yang pertama. Ya. Atau di surat-surat yang lain yang bercerita tentang Nabi Nuh. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun azim atau azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin, wahai kaumku, aku adalah pembawa kabar dari Allah, pembawa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang nyata. Apa itu? Ani'budullah, ani'budullah, agar kalian semua menyembah Allah semata. Wattaquhu wa ati'un. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu isinya dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun itu saja yang Nabi Nuh sampaikan kepada umatnya. Pun umatnya jumlahnya tidak lebih dari 80 orang. Di riwayat yang lain dikatakan umatnya hanya 40 saja. 950 tahun. Kata umatnya, qalu ya Nuh qad jadaltana, wahai Nuh, kamu terlalu banyak ya berdebat sama kami, nyampein itu aja setiap hari. Sudah fa'dina bima ta'iduna. Kalau memang ya, kami tidak mau ikut sama kamu, sudah tidak usah panjang lebar, datangin aja azabnya sudah. Tidak usah rame-rame terus, capek. Dari dulu kamu bahas ini tidak selesai-selesai, ya. Dakwah apa? Tauhid. Kalau memang ini sesuatu yang sepele dalam hidup kita, tidak mungkin Nabi Nuh itu dakwah sampai 950 tahun. Selesai Nabi Nuh, selesai diadab kaumnya, habis pindah ke Nabi yang lain. Nabi Hud. Ya, Nabi yang pertama diutus setelah selesai azabnya Nabi Nuh, selesai masanya Nabi Nuh alaihissalam, muncul Nabi lagi, itu Nabi Hud alaihissalam, diutus kepada kaum Ad. Apa kata Allah? Wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad kami utus saudaranya sendiri, yaitu Nabi Hud. Apa kata Nabi Hud? Qala ya qaumi ibudullah.
Wahai kaumku, sembahlah Allah SWT. Karena kaum Ad menyembah berhala. Diperintahkan oleh Allah SWT oleh Nabi Hud untuk menyembah Allah. Selesai kaum Ad pindah, kaum Samud sekarang. Wa ila Samuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud kami utus saudaranya sendiri. Kaum Samud kami utus Saleh alaihi salam. Sama persis. Apa kata Nabi Saleh? Ya kaum i'budullah. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata. Begitu terus Nabi Syuaib, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, semua. Apalagi Nabi Ibrahim sangat dahsyat sekali. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Semua. Mihwaru. Da'watil anbiya'i wal mursalin. Ya. Isi dakwahnya para Nabi dan Rasul. Itu adalah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu salah satu keistimewaan tauhid yang perlu kita ketahui. Kenapa kok ini menjadi sesuatu yang penting dalam agama kita? Karena ya salah satunya. Selain itu tujuan hidup, yang kedua itulah isi dakwahnya para nabi dan rasul. Yang ketiga, dari keistimewaan tauhid adalah bahwasanya tauhid itu sesuatu yang pertama kali diwajibkan kepada kita oleh agama kita. Makanya rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Dalam syahadat ada kalimat apa? Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah untuk kalimat apa namanya? Kalimat. Nomor satu. Kalimat tauhid. Ya, banyak sekali riwayat-riwayat menceritakan bahwasanya barang siapa kata Rasulullah SAW yang mau mengucapkan kalimat ini, ya, maka dia akan masuk surga. Ya, khalisatan min qalbi, ikhlas dari dalam hatinya dia akan masuk surga. Ya itu tujuan kita semua. Kita datang ke sini kita pengen masuk surga, ya itu. Jaga kalimat at-tauhid, jaga tauhid pada diri kita. Ya. Yang keempat, ya, atau bukti bahwasanya tauhid ini adalah sesuatu yang pertama kali diwajibkan. Beberapa kali Rasulullah SAW menyebutkan, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hatta sampai mereka yashhadu an la ilaha illallah. Sampai mereka apa? Bersyahadat, menyebutkan kalimat tauhid. Jadi saat orang sudah menyebutkan kalimat tauhid sudah sama Rasulullah SAW sudah tidak diperangi lagi. Berarti ini salah satu yang pertama kali diwajibkan bagi seseorang mentauhidkan Allah. Saat dia sudah mentauhidkan Allah, sudah. Setelah itu diajarkan sholat, setelah itu ya puasa dan seterusnya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat Rasulullah mengutus Mu'adz bin Jabal dikirim untuk dakwah ke Yaman. Apa kata Rasulullah? Innaka taqdumu qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, kau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab di Yaman. Falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi. Maka jadikan perkara pertama yang engkau dakwahkan kepada mereka ayyashhadu an la ilaha illallah, agar mereka bersyahadat. Fa inhum adha'uka lidzalik. Kalau mereka taat sama kamu, mau sebut dua kalimat syahadat, baru setelah itu fa'limhum, kasih tahu mereka. Annallaha aftarada alaihim. Allah SWT mewajibkan kepada mereka shalawatul khams, ya, salat yang 5 waktu di sehari dan semalam. Fa inhum adha'uka lidzalik. Kalau mereka sudah mau salat, kasih tahu mereka bahwasanya ada zakat yang harus mereka keluarkan. Terus setelah itu syariat-syariat yang lain. Tapi yang pertama apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwasanya ini sesuatu yang pertama kali diwajibkan bagi kita semua, itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang keempat bahwasanya dari kekhususan untuk keistimewaan tauhid adalah tauhid itu yang dapat menyebabkan keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman, maka bagi mereka lah keamanan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin hidup kita ini aman para jamaah di dunia apalagi nanti di akhirat. Kita ingin diberi petunjuk oleh Allah SWT di dunia dan di akhirat. Ya. Dan saat ayat ini turun, para sahabat itu bingung. Ya, para sahabat takut, ya, ngeri dengar ayatnya. Barang siapa yang beriman dan tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kezaliman. Dipikir sama mereka para sahabat, kezaliman yang di ayat ini itu adalah ya maksiat. Akhirnya para sahabat bilang ke Rasulullah, Rasulullah, man lam yadhlim nafsahu. Siapa dari kita yang tidak pernah berbuat zalim sama dirinya? Siapa yang tidak pernah maksiat? Kita semua pernah buat maksiat. Mereka takut tidak dapat keamanan dan petunjuk dari Allah. Tapi sama Rasulullah diluruskan. Kalian salah paham, kata Rasulullah.
Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, tidak pernah menggabungkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman di sini itu bukan maksiat, tapi kezaliman di sini itu yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, inna syirka la dzulmun azim. Jadi tidak pernah mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Mereka yang oleh Allah akan diberi petunjuk, diberi rasa aman. Di sini bahwasanya orang mentauhidkan Allah, Allah akan berikan rasa aman dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat menginginkan itu sehingga takut, wah, kalau kita maksiat tak dikasih petunjuk gimana? Kita pernah buat salah semua. Ternyata yang dimaksud oleh Rasulullah adalah apa? Jangan sampai tauhid kita tercampur dengan yang namanya kesyirikan. Ya. Yang kelima, para ikhwan subhanahu wa ta'ala, Allah dari kekhususan at-tauhid bahwasanya tauhid ini muwafiqun lil fitr, sejalan sama fitrah manusia. Ya. Tauhid itu sejalan dengan fitrah manusia. Dan sejalan dengan akal yang sehat. Akal yang lurus. Sejalan tauhid ini. Dan tauhid ini dikatakan adalah agama fitrah. Syekh di sini mengatakan, walau turikal insanu wa fitratahu lama qabila ghairi tauhid. Kalau manusia lahir lalu dibiarkan, tidak diganggu, biarin aja, pasti mereka akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sejalan sama fitrahnya. Karena Allah ciptakan manusia itu di atas tauhid. Namun nanti dirusak sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasanya, ini hadis qudsi ya, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi, disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Aku ciptakan hambaku, aku ciptakan manusia itu semuanya jauh dari kesyirikan, semuanya. Semuanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahum atadhumus syaitan atau syayatin. Namun setan-setan datang kepada mereka, fajtalathum an dinihim, yang membuat mereka keluar dari agamanya. Jadi asal muasalnya manusia itu mentauhidkan Allah sesuai sama fitrahnya, tapi dirusak sama setan yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah SAW, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah. Semua yang lahir itu dilahirkan di atas fitrah, di atas agama Allah, di atas tauhid. Namun kata Rasulullah, fa'abawahu. Namun kedua orang tuanya, yuhawidanihi, yang menjadikan dia sebagai Yahudi, au yunassiranihi, menjadikan dia sebagai Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia sebagai orang Majusi. Jadi tauhid itu agama fitrah. Kalau orang ditinggalkan begitu saja, tidak usah diganggu, dia akan menyembah Allah SWT. Namun diganggu, dirusak sama orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan banyak sekali kisah-kisah yang mencerminkan aslinya manusia itu di atas fitrah. Salah satunya, ada salah seorang di zaman jahiliyah dulu, sebelum Rasulullah dakwah, namanya Zaid bin Amr bin Nufail. Yang tidak salah beliau termasuk dari golongan Al-Ahnaf, orang-orang yang tidak mau menyembah berhala sama sekali, meskipun Nabi SAW belum menjelaskan bahwasanya itu kesyirikan. Nabi belum diutus, tapi dia sudah tahu ini semua ini bukan Tuhan. Ya, apa kata dia? Rabban wahidan am alfi rabbin. Yang masuk akal itu Tuhan itu satu atau banyak sih? Ya. Tuhan itu yang masuk akal satu apa banyak ya, satu. Dia udah tahu, tidak usah dikasih tahu. Ya. Fitrahnya bagus. Lalu dia mengatakan, aziltul Lata wal Uzza jami'an. Aku tinggalkan itu Lata wal Uzza. Kadzalika yaf'alul jalil sabur. Ya. Dan begitulah orang-orang yang akalnya dipakai. Dan orang-orang yang sabar. Ditinggal itu selain Allah Subhanahu wa taala yang bukan Tuhan. Dia tahu itu bukan Tuhan, ditinggal sama dia. Lalu beliau dikenal suka ya mencela ya orang-orang yang menyembelih untuk patung-patung tersebut. Kata mereka, asyad, ini kambing, khalaqahallah, Allah yang menciptakan, wa anzalalaha minas sama'i ma, dan Allah yang turunkan makanannya kambing ini. Allah turunkan air, lalu bikin rumput-rumput itu tumbuh dimakan sama kambingnya. Wa ambatalaha minal ard, thumma tadbahunaha ala ghairi ismillah. Lalu kalian sembelih ini untuk selain Allah? Masuk akal kah kata dia? Ini dia tidak sedang berbicara masalah agama ini.
Karena Rasulullah SAW belum diutus. Tapi dia pakai logika aja. Yang ngasih Allah, yang ciptakan Allah, yang ngasih makanan kambingnya pun Allah. Yang nurunin hujannya dari langit untuk tumbuhan itu yang dimakan sama kambingnya, itu Allah. Kok kalian sembelih untuk selain Allah? Akhirnya dia ya apa namanya berlepas diri dari yang namanya kesyirikan. Meskipun belum ada yang ngajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini pembahasan kita tadi apa? Bahwasanya tauhid ini adalah agama fitrah. Keistimewaan yang selanjutnya bahwasanya tauhidlah pengikat yang hakiki yang terus akan bersambung sampai ke akhirat nanti. Ya, pengikat yang hakiki antara manusia dengan manusia yang lain itu hakikatnya adalah at-tauhid. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin." Orang yang saling mencintai di atas muka bumi ini, kelak di hari kiamat akan menjadi musuh kecuali orang-orang yang bertakwa. Mau sedahsyat apa bapaknya cinta sama anaknya, kalau bapaknya kafir, anaknya muslim, muwahhid, tidak akan sama-sama lagi di akhirat, semuanya akan bermusuhan. Bahkan di dunia saja, kalau salah satu di antara bapak atau anak ada yang kafir, beda agama, atau orang tua sama anaknya, warisan pun sudah terputus, tidak ada warisan lagi. Dan begitu kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman, ya wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim. Orang-orang yang beriman, lalu keturunannya juga beriman, kami akan gabungkan mereka lagi besok di surga di atas keimanannya. Namun jika salah satu beriman, salah satu tidak, akan jadi musuh besok di hari kiamat, tidak akan bisa sama-sama lagi. Makanya usahakan ya ikhwah, apa-apa itu dibangun di atas lillah untuk Allah Subhanahu wa taala. Berkawan ya lillah. Kalau kawannya tidak benar tinggal. Karena kita berkawan sama dia bukan karena dia baik, bukan karena dia banyak duitnya, bukan karena dia pinter ini dan pinter itu, bukan. Tapi karena dia orang yang baik. Pantas sama kita untuk dijadikan sebagai kawan. Berkawan sama dia. Dan berkawanannya akan terus sampai ke akhirat nanti jika dibangun di atas iman, di atas tauhid. Namun kalau sudah berkawan hanya urusan dunia saja, besok berantem di hari kiamat bisa saling hujat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ribut di hadapan Allah sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Qaf panjang lebar di situ Allah ceritakan bagaimana nanti berseteru ya, saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Oh, saya dulu diajak sama dia ya Allah. Oh, dia yang ajak saya, dia yang menyesatkan saya dan seterusnya. Ya. Ini bukti bahwasanya pengikat yang paling erat itu adalah at-tauhid. Karena kata Syekh di sini fakullu silatin munqati'ah. Semua hubungan akan terputus. Wa kullu hubbin dzahib. Semua cinta akan pergi. Wa kullu tawasulin zail. Semua ya orang yang saling mengenal antara satu dengan yang lain akan hilang itu semua. Kecuali cinta dan hubungan yang dibangun di atas tauhid dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh memberikan satu kalimat yang mungkin perlu kita uh, garis bawahi. Maka lillahi dama wattasala. Apa yang dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala itu akan terus ada dan akan terus bersambung. Wa ma kana li ghairihi inqata'a wanfasala. Tapi kalau sudah dari awal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, pasti terputus dan akan selesai semua. Apapun itu. Ibadah bukan untuk Allah, tinggal tunggu saja semuanya akan bubar berhenti. Perkawanan bukan lillah, sebentar lagi berantem ribut. Menikah pun sama, bukan lillah, hancur. Semuanya hancur. Jadi segala sesuatu dalam aspek kehidupan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar enggak ini? Kita kerjain ini nih lillah atau tidak? Di atas jalan tauhid atau keimanan atau tidak? Jika tidak, jangan ya. Sekarang mungkin oke-oke saja. Nanti bisa hancur, ya, berantakan semuanya. Karena tidak untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun yang untuk Allah di dunia, insya Allah akan terus berjalan. Bahkan sampai ke akhirat nanti akan terus jalan. Namun yang tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dibangun di atas tauhid, tidak dibangun di atas keimanan, ya tidak dalam koridor syariat,
tinggal tunggu kehancurannya. Di dunia pun akan hancur, apalagi di akhirat nanti. Keistimewaan tauhid yang selanjutnya adalah tauhid, ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjaga langsung tauhid ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasul-rasulnya dengan petunjuk dan agama yang hak untuk memperlihatkan bagi seluruh agama yang ada, meskipun mereka semua membenci. Meskipun orang-orang musyrik itu benci. Ya, Allah yang jaga agama ini para ikhwah, dan Allah mengatakan Allah akan selalu membela orang-orang yang beriman. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Berhak bagi kami untuk membela orang-orang mukmin. Allah langsung mengatakan demikian. Begitu juga Allah SWT berfirman, "Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah akan tetapkan orang-orang yang beriman dengan ucapan-ucapan yang teguh dan kokoh di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Ya, di dunia mereka teguh di atas agama Allah, mati masuk di liang kubur ditanya sama malaikat, teguh juga, kokoh juga di sana. Bisa dia jawab pertanyaannya malaikat dengan baik, ya, dan juga di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu beberapa keistimewaan tauhid, bahwasanya apa tadi? Yang pertama adalah tauhid tujuan Allah menciptakan kita semua. Yang kedua, ya, maksudnya tauhid adalah isi dakwah para nabi dan rasul. Yang ketiga, pertama kali diwajibkan bagi seorang mukallaf. Yang keempat, keamanan dan petunjuk dari Allah. Yang kelima, ya, sejalan sama fitrah manusia. Yang keenam, pengikat yang hakiki. Dan yang terakhir, Allah yang menjaga tauhid. Lalu sekarang kita berpindah ke bab yang kedua, yaitu haddut tauhid wa haqiqatuhu. Ya, makna dari tauhid dan hakikat dari tauhid itu sendiri. Apa itu tauhid? Ya, disebutkan oleh Syekh di sini, kata tauhid itu diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Wa huwa aslun yadullu 'alal ifrad, yang mana kalimat ini maknanya akan kembali ke satu. Bahasa kita mengesakan, esa. Ya. Jadi kalau tauhidullah berarti mengesakan Allah dan menyingkirkan seluruh sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud dari at-tauhid. Maka Allah Subhanahu wa taala itu zat yang anti dengan sekutu. Tidak boleh ada yang menyaingi dan menandingi. Tidak boleh seseorang menyerupakan siapapun dengan Allah Subhanahu wa taala dari kekhususan Allah atau hak-haknya Allah Subhanahu wa taala atas para hambanya. Ya. Jadi Allah esa. Allah memiliki kekhususan-kekhususan, esa kekhususannya hanya milik Allah saja, dan Allah punya hak-hak yang diwajibkan bagi para hambanya, dan ini hanya untuk Allah saja. Tidak boleh ada sekutu untuk yang lain. Sekarang kita mau barusan membahas masalah kekhususan Allah dan haknya Allah. Kekhususan Allah ini kita bagi dua. Kekhususan yang pertama, namanya kita kenal dengan tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Tauhid ar-rububiyah yang kita kenal, maksudnya hiya tasarruf fi hadzal kauni khalqan wa rizqan wa ihya'an wa imadatan wa tadbiran. Kekhususan Allah yang satu ini maksudnya saat Allah Subhanahu wa taala yang mengatur alam semesta ini dari penciptaan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, dan mengurusi seluruh makhluknya. Ini namanya rububiyah. Rububiyatullah. Dan ini salah satu kekhususan Allah. Siapa yang meyakini ada selain Allah yang bisa melakukan ini, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Gugur tauhidnya. Oh, ada wali fulan bisa muter dunia ini, ganti arah jamnya. Wali fulan bin fulan. Dia sudah gugur ke dalam apa yang namanya kesyirikan. Kenapa? Karena itu tugas Allah. Kalau sudah disanding, ada yang lain yang sama, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Ini kekhususan Allah yang pertama kita kenal dengan apa? Ar-rububiyah. Kekhususan yang kedua adalah asma was sifat. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang hanya khusus untuk Allah saja. Ya. Maka barang siapa yang meyakini bahwasanya nama ini milik Allah, saya mau sematkan kepada orang lain, sama dia disamain, sifatnya juga sama. Ini orang kalau mengadab itu sama seperti Allah mengadab. Misalkan, Allah mengadab atau tidak? Mengadab satu kaum. Bisa Allah adab. Ah, ini fulan kalau mengadab itu sama seperti Allah kalau mengadab. Dia menyandingkan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Maka dia terjerumus dalam apa? Kesyirikan. Terus jika ada, ya kita tahu, salah satu namanya Allah Subhanahu wa taala Al-Alim. Ya, Al-Alim yang Maha mengetahui. Saya mengetahui, antum mengetahui. Iya atau tidak? Paham? Betul atau tidak? Benar ya? Mungkin antum tahu apa yang ana tidak tahu atau ana tahu apa yang antum tidak tahu. Alim sama mengetahui. Tapi kalau Al-Alim yang Maha mengetahui itu hanya siapa? Allah. Pengetahuan yang tidak didahului oleh ketidaktahuan. Kita dulu keluar dari perut ibu tidak tahu. Diajarin jadi tahu. Kalau Allah pengetahuannya tidak didahului dengan ketidaktahuan. Sama atau tidak? Dari sini sudah tidak sama. Berarti Al-Alim yang itu Allah SWT tidak sama dengan apa yang kita ketahui. Allah mengetahui semuanya. Oh, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, pandangan mata orang, yang berkhianat, isi hati orang, semuanya Allah ketahui. Adapun kita mungkin tahu sedikit saja. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kita diberi ilmu melainkan hanya sedikit saja. Jadi tidak sama. Jika ada orang meyakini, ada orang mengetahui sebagaimana Allah mengetahui, kayak apa yang beberapa tahun belakangan ini sempat ramai, ada orang yang setiap hari Kamis naik bisa baca Lauhul Mahfud. Siapa yang tahu Lauhul Mahfud jamaah? Allah saja yang tahu. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Dia mengakui bisa tahu isinya apa? Lauhul Mahfud. Mentakdirkan ke orang, awas kamu nanti begini, saya tadi baca kamu nanti begitu. Ya, dia telah terjerumus dalam kesyirikan karena menyanding Allah SWT dalam salah satu sifat-sifat Allah. Makhluk sama dia disamakan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salah satu sifatnya saja. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat atau Maha mendengar. As-Sami'. Kita dengar enggak? Kita mendengar? Mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Tapi pendengaran kita ada batasnya. Ya. Semua makhluk Allah mendengar, kambing mendengar, semut mendengar, semua mendengar. Allah pun Maha mendengar. Tapi pendengaran Allah Subhanahu wa taala ya sudah jelas, tidak sama dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran yang layak bagi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah mendengar semuanya. Kita pendengarannya terbatas. Siapa yang meyakini ada manusia atau makhluk Allah yang mendengarannya sama dengan Allah, dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Dan banyak dilakukan, mereka berdoa, angkat tangan, ya wali fulan, wa ya wali fulan, tolong bantuannya, bantuanmu wahai wali, al-madad, al-madad, bantuannya, angkat tangan, minta tolong bukan kepada Allah, minta ke wali fulan dan wali fulan. Walinya mana? Tidak ada di situ. Entah di mana, bahkan sudah mati di alam yang lain. Tapi sudah dipanggil seakan-akan dia memanggil Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hatinya ada keyakinan, itu si wali bisa mendengar sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mendengar. Ini akan menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Ya, itu salah satu atau yang dikatakan sebagai kekhususan Allah. Ada dua, rububiyah dan asma wa sifat. Adapun hak Allah Subhanahu wa taala itu yang kita kenal dengan tauhid al-uluhiyah. Ya. Adapun tauhid rububiyah dan asma wa sifat banyak sekali dan tidaklah ada satu ayat melainkan pasti di sana ada nama atau ada sifat Allah SWT. Hampir-hampir di seluruh ayat dalam Al-Quran, di situ ada nama dan sifat Allah SWT. Itu membuktikan Allah SWT memiliki nama-nama dan memiliki sifat-sifat yang pantas bagi kebesaran Allah SWT. Adapun tauhid ar-rububiyah, salah satu ayatnya yang kita kenal, Qul man rabbus samawati wal ard, Qulillah. Katakan, siapa Tuhannya langit dan bumi? Katakanlah Tuhan langit dan bumi adalah Allah SWT. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, kata Allah SWT. Ya, yang ayatnya sering diulang-ulang sekarang, yang dibaca oleh Syekh Yasir Ad-Dawsari, ya. Qul limanil ardu wa man fiha. Sering ayatnya itu itu artinya apa?
Katakan, punya siapa bumi itu yang dan isi-isinya punya siapa? In kuntum ta'lamun, jika kalian ketahui. Saya quluna lillah. Itu semua orang-orang akan bilang, itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Afala tadhakkarun? Tidaklah kalian ingat, tidaklah kalian mau berpikir? Ya. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim. Siapa Tuhannya langit yang 7 lapis dan Tuhannya arsy yang sangat besar dan sangat agung? Saya kuluna lillah, mereka semua akan bilang itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Afala tattaqun? Tidaklah kalian takut dan bertakwa kepada Allah? Itu jawaban mereka. Ini yang mematenkan bahwasanya ini sudah diyakini sama orang-orang musyrik pun saat ditanya siapa yang menciptakan, mereka jawab siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak jarang nama mereka adalah apa? Abdullah. Kalau sumpah bilang apa? Wallahi. Meskipun dia tidak terima dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini ar-rububiyah. Adapun asma sifat, ya sangat banyak sekali ayat-ayatnya yang sering dibaca mungkin di masjid-masjid. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahman ar-rahim. Huwa alladzi la ilaha illahu al-malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir. Ini semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini membuktikan bahwasanya ini adalah kekhususan Allah SWT dan sudah Allah sebutkan semuanya dalam Al-Quran. Adapun al-uluhiyah, ya, ini bukan kekhususan, tapi ini namanya hak milik Allah semata. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Wa huwa ifradullah ta'ala bil ibadati. Saat seseorang mengesahkan Allah dalam beribadah, doanya, berharapnya, takutnya, nazarnya, sembelihannya, sholatnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lain dia kerjakan karena ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya al-uluhiyah. Al-ilah itu artinya adalah al-ma'bud. Ya, sesuatu yang disembah. Jadi la ilaha artinya tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang pantas dan patut untuk disembah illa Allah. Ya. Di sini ilahnya tidak dikasih alif wal lam. Yang belajar bahasa Arab mungkin akan mengerti ini. Ya, la ilaha. Ya. La nafiyah. Ini kalimat menafikan, tidak ada. Ilaha mestinya al-ilah, ada alif lamnya, ya kan? Kalau bahasa Arab ada alif lamnya. Segala sesuatu pasti ada alif lamnya di bahasa Arab. Ya, at-ta'am, ya, apalagi contohnya al-kalam, al-al dan yang lain-lain, ya kan? Nah, di sini alif lamnya dihapus. Sadar atau tidak? Bukan lal ilah, enggak, tapi la ilah. Kenapa demikian? Dibahas sama para ulama. Jika ada kalimat nafi, la, ketemu sama kalimat setelahnya, tidak ada alif lamnya, bahasa Arabnya namanya nakiroh. Nakiroh fi siyakin nafi, maka ini sifatnya umum dan maknanya luas. Tidak ada Tuhan yang patut disembah. Siapapun dia yang dituhankan selain Allah, semuanya tidak ada yang patut disembah. Illallah, kecuali hanya Allah SWT yang satu. Kalau anak kasih alif lam ilahnya, langsung berubah maknanya. Yang Tuhan selain Allah, yang tidak patut disembah itu cuma satu saja. Sisanya boleh disembah bersama Allah SWT. Fatal itu tidak artinya? Urusan alif wal lam saja. Jadi sedetil itu bahasa Arab ya menjelaskan kepada kita semua bahwasanya tidak ada Tuhan yang paling pantas untuk disembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala, dan inilah tauhid al-uluhiyah. Saat seseorang ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Ya, ikhlas menjalankan ibadah ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya saat ada orang yang lagi beribadah terus riak saja, kesyirikan bukan itu namanya? Syirik. Tapi syirik apa? Kecil. Maka ulama bilang kalau ada orang sholat yang dari awal niatnya itu riya, tidak diterima sholatnya.
Kalau sholatnya awalnya ikhlas terus di tengah-tengahnya ketemu sama ria, disuruh lawan riaknya. Tapi kalau sudah dari awal niatnya sudah bukan untuk Allah, tidak diterima. Bisa difahami ini para jamaah. Jadi tiga ini hakikat dari at-tauhid. Ya. Dan tiga-tiganya memiliki musuh. Ya. Saat seseorang sudah tahu bahwasanya ada ar-rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, ya, maka ini semua ada musuhnya. Ya. Disebutkan oleh Syekh di sini bahwasanya musuh-musuhnya itu saat ar-rububiyah dia sudah yakini tapi sama dia dirusak. Apa yang merusak rububiyah ini? Saat dia meyakini ada yang mengatur alam semesta atau salah satu dari kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu dimampui atau ada yang lain yang bisa. Disanding sama yang lain, maka ini yang membatalkan tauhid rububiyahnya dan membatalkan tauhidnya. Runtuh. Rububiyahnya rusak, runtuh semuanya. Begitu juga saat dia beribadah bukan untuk Allah, sembelih untuk siapa? Oh, itu untuk apa? Yang ada di laut namanya, yang ditakutin Nyi Roro gitu. Untuk itu sampai di Jerman juga ternyata ya. Ada. Bukan untuk Allah, sembelih dilempar ke laut. Ini masalah uluhiyah, dia terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan. Begitu juga saat dia meyakini ada orang-orang yang punya sifat seperti sifatnya Allah, maha mengetahui pengetahuannya sama seperti Allah, maha mendengar pendengarannya sama seperti Allah, maka dia sudah terjerumus ke dalam apa? Kesyirikan juga. Yang selanjutnya para ikhwan subhanahu wa ta'ala, Allah disebutkan di sini bagaimana seseorang mewujudkan tauhid dan mensempurnakan tauhid di dalam eh, dirinya. Dijelaskan oleh Syekh di sini bahwasanya ada orang-orang yang telah mewujudkan tauhid dengan sempurna dalam dirinya dan dia akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Tidak pakai dihisab, ditanya-tanya ini benar, ini salah, tidak ada. Langsung dari padang mahsyar, langsung sama Rasulullah SAW diantarkan masuk ke surga. Ya. Salah satunya Rasulullah SAW bersabda, wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab. Ada dari umatku 70.000 yang masuk surga tanpa hisab, ya, wala azab, dan juga tanpa azab. Lalu disebutkan siapa mereka? Para sahabat tanya, siapa mereka ya Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak minta diruqyah. Kalau sakit, ruqyahin saya dong. Dia tidak begitu. Wala yaktahun. Tidak berobat dengan kai. Besi dipanaskan, terus ditempel ke badannya yang sakit. Dan orang-orang Arab terdahulu, orang-orang Badui itu berobatnya dengan ini. Bahkan anak bayi supaya kuat antibodinya, kepalanya itu ditempel sama besi panas ya, di kepalanya. Bentuk seperti kotak gitu. Teman anak pernah kasih tahu anak, coba lihat kepala anak ini. Dia anak bilang, pitak kepalanya, pitaknya segini aja. Garis, seret, seret, seret. Apa? Kata dia, kai. Pas bahas ini, pas bahas ini, anak diajak ngobrol sama dia. Ini lihat katanya. Kita dulu semuanya kayak gini. Ya, kata Rasulullah, la yaktaun, tidak berobat dengan apa? Kai. Wa ana rabbihim yatawakkalun. Atau wala yatatayyarun. Ya, tidak tatayur. Ya, dulu tatayur ya dari burung ya. Mereka kalau mau pergi itu ya, maksudnya ngadu nasibnya pakai burung dilempar. Kalau burungnya ke kanan berangkat. Kalau burungnya ke kiri dia tidak berangkat. Kalau ada burung gagak di rumahnya, oh ini tanda buruk dan lain-lain. Menggantungkan nasib sama hal-hal seperti itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah saja. Sabar dan bertawakal kepada Allah. Inilah salah satu ciri-ciri atau beberapa ciri-ciri orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan mereka lah yang sempurna tauhidnya. Disebutkan di sini oleh Syekh bahwasanya tatmimut tauhid wa takmiluhu, saat seseorang ingin menyempurnakan tauhidnya, memurnikan tauhidnya, terutama dari yang namanya kesyirikan, lalu bawahnya syirik yang kita kenal namanya bid'ah, lalu setelah itu kita kenal namanya maksiat, ya. Dan yang mana tiga-tiganya ini kata para ulama adalah al-awaik, adalah gangguan dan hambatan dalam perjalanan seorang hamba menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Syirik, apalagi?
bid'ah, dan maksiat. Ini tiga-tiganya yang menghambat perjalanan seseorang menuju Allah Subhanahu wa taala dan menuju keberhasilan dia untuk masuk surga. Adapun kesyirikan, cara berlepas diri dari kesyirikan yaitu berusaha terus untuk mempelajari dan memahami at-tauhid, dan setiap mau beramal usahakan niatnya diperbaiki agar selalu ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini saat seseorang ingin menyempurnakan tauhidnya, ya, terutama dia mau jauhkan dirinya dari apa? Kesyirikan. Ini saya buat ini untuk Allah atau tidak? Terkadang kita lupa jamaah mau berniat seperti itu. Ya, buat aja sudah. Ya, tidak enak sama orang, gara-gara begini, gara-gara begitu, alasan banyak. Ya, mestinya yang sama kita dipikirkan apa? Apakah ini lillah untuk Allah SWT atau tidak? Karena tadi kata Syekh, apa yang dibangun untuk Allah, maka itu akan terus bersambung. Antum bayangkan ya, ikhwah, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meninggal tahun 36 Hijriah dulu. Sudah berapa tahun sampai sekarang? 1410 tahun. Wakaf-wakaf tanahnya beliau sampai sekarang masih berjalan. 1400 tahun. Beliau sudah dikubur, tapi wakaf-wakaf tanahnya sampai dibikin hotel. Nama hotelnya Wakaf Utsman bin Affan. Bisa dilihat di Google kalau tidak percaya. Itu biaya dari keuntungannya dibagi-bagi ke orang-orang miskin. 1400 tahun. Apa tadi? Yang untuk Allah akan terus nyambung. Tapi kalau sudah bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan ada masa expirednya. Akan basi semuanya, selesai. Ya. Jadi kesyirikan saat seseorang ingin memurnikan tauhidnya, menyempurnakan tauhidnya, hindari yang pertama yaitu kesyirikan. Gimana caranya tadi? Pelajari bagaimana kesyirikan dan seluk-beluknya, apa itu tauhid. Saat sudah dia ketahui, dia terus pikirkan itu dalam dirinya. Mulailah segala sesuatu dengan pertanyaan, apakah ini untuk Allah atau tidak. Ini disebutkan oleh Syekh di sini. Yang kedua, penghalangnya tadi yang dapat menjerumuskan orang atau merusak tauhid seseorang, terkikis tauhid seseorang sedikit-sedikit, itu adalah amalan bid'ah. Dia berbuat banting tulang, capek untuk beramal ini dan itu, ternyata amalannya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu bagaimana caranya kita berlepas diri dari al-bid'ah? Disebutkan oleh Syekh di sini, yaitu luzumus sunnah wattiba'ir rasuli Shallallahu Alaihi Wasallam. Pelajari itu sunnah, ya, biasakan kalau mau beramal setelah ngecek niatnya tadi lillah atau tidak, setelah itu apa? Amalannya diajarkan tidak sama Nabi. Karena orang yang sudah disibukkan dengan sunnah ini, bid'ah nanti akan luntur sendiri. Jadi pelajari sunnah, dijalani, dipraktekkan sunnah-sunnahnya. Wassairu ala manhajihi, berjalan di atas agamanya Rasulullah SAW, ajarannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu cara menghindari diri kita dari amalan-amalan bid'ah yang dapat mencoreng kemurnian tauhid seseorang. Wa amma aqiqul ma'siyah. Adapun maksiat, maka lagi-lagi agar kita bisa menghindari, kita harus tahu, oh ini dilarang. Karena memang para ikhwan subhanahu wa ta'ala, kebodohan ini, jahil, tidak tahu apa tauhid, tidak tahu apa syirik, tidak tahu sunnah, tidak tahu bid'ah, tidak tahu ini halal, tidak tahu ini haram, itu akan merusak kemurnian tauhid seseorang. Orang yang tidak tahu syirik, tidak tahu tauhid, sesuatu hari atau suatu waktu dia akan apa? Berbuat kesyirikan. Seperti tanpa disadari kita sering keceplosan bilang, kalau bukan dia, saya tidak bisa berbuat ini. Pernah kita bilang? Ya. Itu ucapan syirik. Ya. Bersumpah, sumpah demi apapun, kata dia. Dengan tegasnya dia mengatakan, ya akhi bilang sumpah demi Allah, ya akhi, apa susahnya? Ini enggak, demi apapun. Adakah yang lebih besar dari Allah? Dia kalau sholat bilang Allahu Akbar, tapi sumpah demi apapun? Apapun apa? Ya. Ini kalimat-kalimat yang diucapkan, mungkin jahil, orang enggak ngerti.
Ini ngerusak tauhidnya dia. Apalagi dia sebut sumpah. Sumpah apa? Demi Rasulullah, kata dia. Itu sesuatu yang berbau kesyirikan. Ya. Man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dia telah terjerumus dalam kesyirikan. Nah, di sini para ulama bilang kesyirikannya kalau dia bersumpah begitu dengan tidak meyakini yang dijadikan sebagai sumpahnya itu sebanding sama Allah, maka tidak sampai syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini yang dia pakai sumpah itu setara sama Allah, ya di situ dia akan terjerumus ke dalam apa? Syirik akbar. Ya. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, maksiat tadi. Yang ketiga. Bagaimana kita untuk berlepas diri dari ini? Kita harus tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang. Setelah itu kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat kita ketahui, kita pasti tahu, oh ternyata saya banyak salahnya. Maka bagi kita agar pintar-pintar dan pandai-pandai bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Syekh di sini menyebutkan ada 3 derajat para manusia tentang tauhid, ya. Entah kita yang mana ini, ya. Yang pertama namanya adalah al-muqtasid, atau kita ambil yang paling tinggi aja ya, yang derajatnya paling tinggi. Namanya sabiqun bil khairat. Apa namanya? Sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat ini adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah, menjalani perintah-perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, dan menambah itu semua dengan amalan-amalan sunnah. Ini namanya sabiqun bil khairat. Mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Siapa namanya tadi? Sabiqun bil khairat. Paling tinggi. Di bawahnya ada namanya muqtasid. Di bawahnya namanya al-muqtasid. Muqtasid itu adalah orang-orang yang mencukupkan dirinya sama yang wajib-wajib saja. Ya, dia mentauhidkan Allah, mencukupkan dirinya sama yang wajib-wajib saja, dia kerjain semua secara tuntas dan sempurna, dan dikatakan dia tidak melaksanakan yang sunnah-sunnah. Sudah, yang wajib, wajib saya kerjain. Yang tidak wajib, enggak. Lalu yang haram, saya tinggal. Saya tidak mau maksiat, saya tidak mau makan yang haram, atau berbuat sesuatu yang haram, saya tidak mau. Ini namanya muqtasid, dikatakan al-muqtasid masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Dahulu ada orang Badui datang ke Rasulullah SAW, dia tanya langsung, ya Rasulullah, kalau saya sholat 5 waktu, saya puasa di bulan Ramadan, keluarin zakat, dan saya kerjain semua wajib-wajib, dan saya tinggal semua yang haram, adkhulul jannah, apakah saya bisa masuk surga? Kata Rasulullah, naam, iya masuk surga. Ya, itu namanya apa? Muqtasid. Yang paling rendah namanya as-sabiqun bil khairat. Atau apa? Namanya zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi. Zalimun li nafsihi adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah tapi mencampuri tauhidnya dengan maksiat. Ini namanya zalimun li nafsihi. Mentauhidkan Allah SWT, tidak syirik. Dia tidak berbuat dosa kesyirikan, tapi dia buat dosa-dosa yang lain. Ini yang lain dari yang dua di atasnya. Yang nomor 3, tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala mau ampuni, Allah ampuni, dia masuk surga. Kalau Allah tidak ampuni, harus jatuh dari sirat ke neraka jahanam, dicuci di neraka jahanam, dibersihkan, tapi ujungnya akan ke surga, tidak akan kekal di neraka. Dan itulah keistimewaannya at-tauhid, bahwasanya siapa yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan 2 keistimewaan. Yang pertama, bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang kedua keistimewaannya, kalau dia tidak bisa dapat ini, dia dapat yang nomor 2, yaitu tidak akan kekal di neraka. Dia akan kembali ke surga. Ya, ini yang akan diambil atau diraih oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para ikhwan subhanahu wa Allah, yaitu nawaqidut tauhid. Ya, apa saja yang dapat merusak, mengurangi, dan bahkan membatalkan tauhid seseorang, dengan kata lain dia kafir atau dia musyrik, keluar, bukan dianggap sebagai orang-orang mukmin. Dikatakan oleh Syekh di sini, ketahuilah bahwasanya tauhid itu memiliki an-nawaqid, memiliki sesuatu yang dapat
membatalkan. Wa nawaqis, memiliki hal-hal yang dapat mengurangi. Ya, ada yang tauhidnya sempurna, ada yang mulai terkikis. Nah, terkikis ini lain sama yang habis. Kalau habis ya sudah keluar berarti, selesai. Wa nawaqidut tauhid hiya allati tuhbitul amala wa tubtilud dina kullah. Adapun penggugur tauhid itu adalah yang menggugurkan seluruh amalan-amalan hamba yang dia laksanakan, dia banting tulang, dia buat amalan-amalan tersebut, semuanya tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan agamanya pun gugur, tidak pernah Allah anggap. Yaitu yang kita kenal dengan kekufuran kepada Allah, kesyirikan, dan kemunafikan yang murni. Syirik, kafir atau kufur, nifak, kemunafikan. Tiga-tiganya ini semua menggugurkan tauhid seseorang. Allah SWT berfirman, Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu fid darkil asfali minan nar. Ya, paling bawahnya ya, keraknya neraka. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur. Tadi munafik, sekarang apa? Kufur. Ya, kekufuran, apa kata Allah? Siapa yang kafir, kufur, faqad habita amaluhu. Habis amalannya digugurkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau ada orang dari Indonesia datang ke sini, muslim, sampai sini kena syubhat, jadi Nasrani, murtad, selesai, keluar dari Islam. Amalannya yang dia buat itu mungkin mungkin di murtad umur 40 tahun, naudzubillah min dzalik, 40 tahun dia banting tulang, beramal soleh, habis semua, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Ini kafir. Yang ketiga, syirik. Allah SWT berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin." Kami telah wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, wahai Muhammad, jika kamu berbuat syirik, la yahbatanna 'amaluk. Amalanmu semuanya akan gugur, wa la takunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi diancam oleh Allah, kamu, hai Muhammad, yang punya amal soleh yang sangat dahsyat, buat syirik, habis amalannya, gugur semua. Ya, maka disebutkan oleh Syekh di sini, fattauhidu yantaqidu wa yanhadimu wa yabtulu bisyirkil akbari wa anwa'i. Tauhid itu bisa hancur, bisa runtuh, bisa batal dengan kesyirikan akbar dan segala macamnya. Dan bisa juga dengan kemunafikan akbar dan segala bentuknya, dan dengan kekafiran akbar dan segala macamnya dan bentuknya. Kata Syekh di sini, wa hadhil jumlah yatulul haditsu fil kalami 'alaiha wa dzakara tafasilah. Atau wa dzikri tafasilah. Kalau kita mau bahas ini, maka pembahasannya akan sangat panjang dan perlu waktu yang sangat panjang untuk membahasnya. Tapi beliau mencoba untuk meringkas. Adapun pengkurang tauhid yang dapat ngikis tauhid seseorang, tidak menyempurnakan tapi mengurangi, dan juga tidak menghancurkan secara total, tidak menggugurkan amalan-amalan, hanya ya, mengurangi kemurnian tauhid seseorang. Ya. Allati tungkisut tauhid wala tubtiluhu, tidak membatalkan tauhid seseorang. Disebutkan di sini adalah al-kufru al-asghar, kekufuran kecil, dan an-nifaq, kemunafikan al-amali, namanya nanti akan dijelaskan, dan juga kesyirikan kecil. Kita tahu para ikhwan subhanahu wa Allah, syirik akbar saat seseorang doa kepada selain Allah itu masuk ke dalam syirik akbar. Saat dia meyakini ada manusia yang selevel dengan Allah atau memiliki kekhususan sebagaimana kekhususan itu hanya milik Allah saja tapi dia miliki juga, maka dia juga terjerumus dalam kesyirikan. Sudah kita bahas tadi. Itu akbar. Dia sembah, dia anggap patung, kuburan, atau pohon itu bisa memberikan sebagaimana Allah SWT bisa memberikan. Ini masuk ke dalam apa? Syirik akbar.
Kufur akbar. Contohnya tadi murtad. Ya. Menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keluar seseorang dari Islam saat dia menghina siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menghina syariat Islam. Itu bisa membuat orang apa? Kufur akbar. Keluar dari agama Islam jadi orang kafir. Begitu juga nifak akbar. Saat seseorang ya, benci sama kaum muslimin. Ini kemunafikan akbar. Saat seseorang senang kalau kaum muslimin kalah. Ini salah satu sifat-sifat orang munafik nifak akbar. Ya. Benci sama agamanya Rasulullah SAW. Sama syariatnya Rasulullah SAW. Tidak senang sama syariat. Tidak cocok ini. Ya, ini kemunafikan apa? Akbar mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi ada yang mengurangi. Nah, yang mengurangi bukan akbar, tapi syirik asgor, kufur asgor, sama nifak amali namanya. Syirik asgor tadi sudah kita sebutkan. Salah satu contohnya apa tadi? Ria. Terus bersumpah dengan selain nama Allah SWT. Itu kecil. Tidak serta-merta langsung mengeluarkan orang dari Islam. Yang kedua, kufur asgor. Kata Rasulullah, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, kufrun di sini. Menghina seorang muslim itu kefasikan dan membunuhnya suatu kekufuran. Kata para ulama, selama dia tidak menghalalkan pembunuhan, ini haram, dia melakukan karena emosi, dia tahu ini dosa besar, dia bunuh orang, ya, dia kufur tapi tidak sampai keluar dari Islam. Tapi kalau istahalla, dia menghalalkan, baru dia kafir keluar dari apa? Islam. Karena salah satu yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama, jadi orang kafir juga apa? Menghalalkan yang sama Allah diharamkan. Ya. Adapun nifak amali, contoh dari kemunafikan amali, siapa yang tahu contohnya? Kata Rasulullah, ayatul munafikin salasa. Tandanya orang munafik ada tiga. Idza haddatsa kadzaba. Kalau ngomong bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau janji tidak ditepati. Wa idza tumina khana. Kalau dikasih apa? Amanat dia berkhianat. Siapa yang kalau ngomong bohong tiba-tiba jadi munafik akbar fid darkil asfali minan nar? Apakah demikian? Tidak. Tapi tersemat pada diri dia ada sifatnya orang-orang munafik. Tapi bukan fid darkil asfali minan nar, tidak. Ya, bisa dipahami ini para jemaah. Kalau dia janji tidak ditepati, tidak serta-merta dia keluar dari Islam jadi orang munafik, ada di neraka yang paling dalam. Nah, itulah namanya nifak amali dan tidak mengeluarkan seseorang dari apa? Dari Islam. Ya. Adapun orang-orang munafik akbar yang keluar dari Islam disebutkan sini ada 6. Ya. Yaitu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dia meyakini ini yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ini tidak benar. Ya. Yang kedua, mendustai apa yang didatangkan oleh Rasulullah. Tadi dia mendustai Rasulullah SAW secara dia seorang Rasul tapi tidak dipercayai. Yang kedua, dia mendustai apa yang datang dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, benci sama Rasulullah SAW dan benci kepada apa yang didatangkan oleh Rasulullah SAW. Oh, kalau begini hukumnya begini. Dia tidak suka tuh, benci. Ini munafik, nifak akbar, bisa keluarkan orang dari atau mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang selanjutnya, al-masarrah, kebahagiaan melihat agamanya Rasulullah SAW itu dihina dan rendah. Dia senang. Ya. Kalah kaum muslimin, senang dia. Wal karahiyatul intisar dinir Rasul. Dia itu benci kalau kaum muslimin itu menang, agamanya Rasulullah yang menang, dia benci. Ini semua jika ada salah satu saja pada diri kita, hati-hati dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wallahi ya ikhwah, ini banyak terjangkit bagi orang-orang yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Hati-hati, jangan sampai ini ada pada diri kita. Tidak senang sama apa? Kaum muslimin. Lihat orang Islam. Kolot, apa, jorok, dan lain-lain. Dia tidak senang. Hati-hati jemaah. Karena sudah biasa lihat orang-orang di sini yang hebat-hebat, terus saat dia lihat ke kaum muslimin, ke kelompoknya dia sendiri, dia tidak senang. Hati-hati. Ini bisa datang kepada diri seseorang
hati-hati. Ya, tidak tidak jarang kita temui orang-orang seperti ini, kisah-kisah seperti ini datang. Berangkat dari negerinya, bawa status kaum muslimin, ya mau jaga agama dengan baik, sampai tinggal di negeri kafir, ya tinggal di tengah-tengah orang-orang kafir, akhirnya berubah. Ya, tidak senang sama orang Islam, hina-hina apa orang-orang Islam. Oh kolot, oh ketinggalan, oh tidak bisa apa-apa, oh ini hebat di sini. Hati-hati sama. Itu pintu menuju apa? Kemunafikan. Hati-hati. Ya. Dan ingat, salah satu sifatnya orang munafik, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalian kalau lihat mereka, kalian akan takjub melihat mereka. Ya. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka bicara, kalian dengerin bicaranya. Ya. Humul adu fahdharhum. Kata Allah, hati-hati. Mereka itu musuh. Ya. Hati-hati para ikhwan. Semua dimati Allah. Yang selanjutnya para ikhwan subhanahu Allah disebutkan di sini bahwasanya ini poin yang kelima, ya. Bahwasanya tauhid itu adalah agama yang terbenar, ya, dan keimanan yang lurus yang sumbernya datang langsung dari kitabullah dan dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tauhidlah adalah satu-satunya agama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan langsung dari langit. Wa kullu ma 'indan nasi min aqaidin mughayiratin litauhid. Adapun agama-agama yang ada di kepalanya orang-orang yang dibikin-bikin sama orang, itu semua pasti bertabrakan dengan tauhid. Hanya tauhid saja agama yang Allah turunkan dari langit. Adapun Nasrani sekarang ngaku-ngaku ya agama yang benar, itu sudah dirubah-rubah atau tidak para jamaah? Dirubah-rubah, bukan Allah yang turunin. Aslinya di dalam Injil Allah perintahkan untuk apa? Menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi Isa? Ta'alau ila atau innahu may yusyrik billah. Ini Nabi Isa yang bilang. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya saat menasihati Bani Israel, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan baginya surga. Tauhid yang disampaikan Nabi Isa kepada umatnya. Begitu juga dalam surat Al-Maidah, di akhir-akhir surat Al-Maidah Allah SWT berfirman, ya bagaimana menceritakan besok Nabi Isa di hari kiamat. Ditanya sama Allah, "A'anta qulta lin-nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah?" Apakah engkau pernah sampaikan kepada manusia, jadikan aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah SWT? Bentuk bahwasanya Nabi Isa tidak pernah ajarkan itu. Subhanak. Nabi Isa berlepas diri. Maha suci engkau ya Allah. Tidak mungkin anak ngomong seperti itu, kata Nabi Musa. Kalaupun anak ngomong, kau sudah tahu ya Allah. Bentuk di hadapan, besok di hadapan Allah SWT, sebagai teguran dan pukulan bagi mereka-mereka, orang-orang yang Nasrani, yang menyelisihi Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengajarkan tauhid. Ya. Dan tidaklah, kita tahu tadi, setiap Nabi itu mengajarkan umatnya apa? At-tauhid. Karena itulah yang satu-satunya oleh Allah diturunkan di atas muka bumi ini. Ya. Hanya agama tauhid saja. Adapun yang sudah dirubah, pasti menyelisihi tauhid. Ya. Dan yang mempelajari pasti paham dan pasti tahu. Dan itu yang menyebabkan orang-orang Nasrani banyak juga yang masuk Islam, bahkan menyerang agamanya yang dulu, yang dia yakini sekarang itu agama yang salah, ditipu selama ini. Ya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Bagaimana saat ngelihat Bani Israel nyembah apa? Patung sapi yang dibuat sama siapa? Samiri. Pegang catatan-catatan wahyu dari Allah SWT lembaran dibuat sama Nabi Isa sama Nabi Musa. Jadi tidak sadar lihat umatnya menyembah berhala. Dilarang sama Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga saat Bani Israel ngelihat ada satu kampung, orang-orang kampung tersebut menyembah berhala. Katanya Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, bikin dong buat kita Tuhan kayak mereka punya Tuhan. Kata Nabi Musa apa? Innakum qaumun tajhalun. Kalian ini orang-orang bodoh semua. Ya. Ana siang malam sampaikan kepada kalian supaya nyembah Allah, terus kalian lewat ini terus tiba-tiba minta Tuhan yang sama. Yang nyelamatin kalian tuh barusan siapa kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Dialah Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi salah satu ya atau satu-satunya agama
yang Allah turunkan dari langit itu adalah agama tauhid. Ya. Dan itu yang disampaikan oleh para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kisahnya, Nabi Nuh alaihissalam dengan kisahnya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Yusuf, dan yang lain-lain semuanya agamanya sama. Ya, makanya dalam satu hadis, ya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para nabi itu semuanya apa? Bersaudara. Ya. Tapi ibunya beda-beda. Ya, wa ummahatuhum syatta. Maksudnya apa? Saudara, agamanya sama. Ya bapaknya satu, yaitu tauhid. Isi dakwahnya sama. Wa ummahatuhum syatta, ibu-ibunya beda. Maksudnya apa dijelaskan oleh para ulama? Syariatnya aja yang beda-beda. Cara ibadahnya, fikih-fikihnya aja yang beda. Tapi intinya, isinya at-tauhid. Semuanya sama. Maka dari itu keistimewaan dari tauhid bahwasanya tauhidlah satu-satunya agama yang oleh Allah SWT diturunkan dari langit. Ya, adapun agama yang lain yang sekarang kita temui selain Islam, maka itu semua agama yang dibuat-buat oleh manusia dan semuanya bertentangan dengan at-tauhid. Tidak ada yang manusia bikin agama terus sejalan sama tauhid, tidak ada. Kalau tauhid ya berarti dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir para ikhwan subhanahu wa ta'ala, bahwasanya tauhid itu memiliki samarah, memiliki buah bagi orang yang berpegang kepadanya. Ya. Allah SWT menyebutkan dalam banyak ayat dalam Al-Quran dan di sini digolongkan di beberapa poin. Yang pertama, manfaat dari tauhid yang akan diraih oleh orang yang berpegang kepadanya adalah seluruh kebaikan yang akan diraih oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang manusia terselamat darinya di dunia dan di akhirat pasti itu dari buah mentauhidkannya dia atau tauhid dia kepada Allah SWT. Anak ulang lagi. Seluruh kebaikan yang diterima oleh seorang hamba di dunia dan di akhirat dan seluruh keburukan yang hamba tersebut sama Allah diselamatkan darinya di dunia dan di akhirat itu adalah buah dari tauhidnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan buah yang terbesar yang akan diraih oleh seorang hamba saat dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan terus memperbaiki dan mensucikan amalan-amalannya. Ya, karena kita tahu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah melainkan dia mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan amalannya untuk Allah. Ya. Jadi jika dia beramal dengan tauhid, maka amalannya sama Allah akan diperbaiki, akan diterima oleh Allah SWT. Ikhlas. Dia ikhlas beramal, murni amalannya akan diperbaiki, diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena siapapun yang punya amalan tapi dia tidak mentauhidkan Allah, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, buah yang akan dia raih adalah saat dia bertauhid kepada Allah, amalannya sama Allah akan diterima. Orang kafir, orang musyrik punya amalan sedahsyat apa? Bikin charity, sumbangan triliun-triliun, tapi dia tidak mentauhidkan Allah, diterimakah amalannya oleh Allah? Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Isra ayat 19. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dia hidup ini berjalan dan dia sadar saya besok mau ketemu sama hari akhirat. Wa sa'alaha sa'yaha, dan dia banting tulang untuk beramal soleh di dunia ini. Wa huwa mu'minun, dan dia beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka yang usahanya kami syukuri, kami terima usahanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman juga, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal soleh dari laki-laki dan wanita dan amal solehnya dibangun di atas keimanannya, dibangun di atas tauhid, maka kami akan hidupkan mereka dengan hidup yang baik. Ini janji Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mentauhidkan Allah, ditolak oleh Allah amalannya. Ya. Gara-gara tidak mentauhidkan Allah, Allah ceritakan juga dalam Al-Quran. Salah satunya dalam surat At-Taubah ayat 54.
wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum, dan tidaklah mereka terlarang dari diterimanya nafkah-nafkah dan amal soleh mereka, melainkan illa annahum kafaru billahi wa birasulihi. Tidaklah itu mereka semua ditolak amalannya, melainkan karena mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, bukti bahwasanya siapa yang tidak mentauhidkan Allah, tidak jadi orang mukmin, ya, tidak jadi orang Islam, amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah SWT berfirman, "Wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu." Kufur kepada keimanan, tidak beriman, tidak mentauhidkan Allah, amalannya semua akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu buah yang pertama, bahwasanya tauhid yang menyebabkan amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu buahnya. Kita ingin amalan kita diterima, jaga tauhidnya. Meskipun mungkin kita punya amalan sedikit, tapi kita mentauhidkan Allah, itu jauh lebih baik daripada amalannya banyak tapi berantakan tauhidnya. Yang kedua, buah dari tauhid adalah bahwasanya tauhid itu sebab dari kesejahteraan, kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Ya, orang mau bahagia, orang mau sejahtera, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun." Mereka berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang bahagia dan sejahtera. Kata Syekh di sini bahwasanya orang yang mentauhidkan Allah itu akan terus sama Allah dibimbing dan diberi petunjuk. Merekalah orang-orang yang sejahtera. Ya. Yang mana kata al-falah ini yaitu kalau diartikan secara dilihat dari bahasanya al-falah itu satu kalimat yang disematkan kepada orang-orang yang meraih kebaikan. Apapun kebaikannya maka dia akan sejahtera. Jadi siapa yang mendapat kebaikan maka dia falah, ya. Faleh, orang yang sejahtera. Seluruh kebaikan itu disematkan kepada yang namanya al-falah. Jadi kalau kita mau jadi orang-orang baik, di dunia baik, di akhirat baik, hidupnya baik terus, ya, salah satunya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan itu buah dari tauhid, mensejahterakan seseorang. Lihat dulu para ikhwah, para sahabat itu bukan orang kaya. Yang kaya bisa hitungan jari saja. Ya. Seperti Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari beliau pernah terguling-guling di masjid. Bukan karena gila, tapi karena kelaparan. Apakah kita pernah dengar Abu Hurairah menggerutu ke sana dan ke sini? Minta-minta sana dan minta-minta sini, jadi pengemis sana dan jadi pengemis sini? Tidak pernah, jemaah. Kelaparan betul, tapi dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kelaparannya bukan menjadi masalah besar buat dia. Ya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lain, mungkin sebagian mereka tidak punya rumah, tidur di masjid. Ya. Seakan-akan itu hal-hal biasa saja buat dia. Karena mereka semua mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin yang bagi kita sulit, bagi mereka mudah semua. Kenapa? Karena mereka oleh Allah Subhanahu wa taala diberi petunjuk, ya, atas tauhid yang sudah mereka jalani, ya, saat mereka masuk Islam, memilih agamanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ya ditemui para sahabat menggerutu begini, menggerutu begitu. Kita tak temui itu. Kalaupun ada, ya hitungan jari, tidak dianggap. Tapi yang hebat-hebat, sahabat-sahabat yang kita kenal nama-namanya, ya, mana mereka menggerutu, oh kelaparan, oh begini, oh begitu, oh Allah begini, Allah tidak kasih saya. Tidak ada, jemaah. Mereka berbahagia hidup meskipun hidupnya seadanya. Kenapa? Karena mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Buah dari tauhid yang lain disebutkan di sini, sababul fauzi bi karamatillahi azza wa jalla wa jannatihi wa sababun lin najati min adzabillahi wa sakhatihi. Ya, dan ini yang kita inginkan. Saat kita meraih kemenangan kelak di akhirat, saat kita dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Ini suatu yang kita inginkan para jamaah sekalian. Siapa yang tidak ingin masuk surga? Ada di sini yang tidak ingin masuk surga? Ya, tidak ada semuanya. Ya, tauhid nomor satu. Saat seseorang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat para jamaah sekalian, dari buah at-tauhid adalah bahwasanya orang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan dadanya. Ya, wallahi
Banyak dari kita mungkin sesak dadanya ya jamaah. Oh, kenapa saya kok miskin? Kenapa kok ini kurang? Kenapa kok sakit? Kenapa kok sesak dadanya? Tidak lapang dada. Oleh Allah SWT tidak diberi kelapangan dada. Mungkin periksa lagi tauhidnya seperti apa. Ya, karena salah satu dari buahnya tauhid itu melapangkan dada seseorang. Allah SWT berfirman, "Afaman yashrah atau afaman syarah Allah sadrahu lil Islami fahuwa ala nurin min rabbih." Bukankah orang-orang yang oleh Allah SWT dilapangkan dadanya menerima agama Islam ini, mereka itu diberi cahaya oleh Allah. Mereka masuk Islam, diberi cahaya oleh Allah, dilapangkan dadanya oleh Allah SWT. Ya. Sedikit, alhamdulillah, banyak dia berbagi sama orang, ya lapang dada. Lagi susah, alhamdulillah, ya, lapang dada jemaah. Ya, lapang dadanya. Ini salah satu buah dari mentauhidkan Allah SWT. Jadi tidak pengecut jadi orang, tidak takut, ya lapang dadanya, luas dadanya. Perang Badar 300 lawan 1000, ya takut para sahabat? Tidak takut. Bahkan yang sama Rasulullah disuruh pulang, nangis tidak mau pulang, mau ikut perang. Kenapa? Dadanya lapang. Ya. Yang selanjutnya disebutkan para jamaah sekalian dari buah at-tauhid adalah Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan atau Allah Subhanahu wa taala akan membukakan kepada dia pintu-pintu kebaikan dan kebahagiaan dan kelezatan dan kesenangan di dunia dan di akhirat, dan yang terakhir adalah at-tuma'nina, ketenangan para jamaah sekalian. Ya. Tuma'nina itu adalah satu ketenangan yang sangat mahal yang hanya bisa diraih oleh orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hidupnya susah, miskin, tapi mentauhidkan Allah, tumakninah hidup, tenang. Tugas saya di dunia bukan untuk banting tulang, kerja-kerja mengenyangkan perut, bukan, tapi untuk beribadah kepada Allah. Sembari semua Allah dikasih rezeki, alhamdulillah. Ya. Tumakninah, saat waktu sholat ditutup tempat kerjanya sama dia sholat, tumakninah. Ya. Tenang hatinya. Tidak mungkin Allah nyuruh sholat terus Allah larang anak dari rezeki. Tidak mungkin kata dia. Ini orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Lapang dadanya jemaah. Tenang. Dan ini yang kita cari selama ini. Buat apa banyak uangnya kalau tidak tenang? Banyak uang, oh dahsyat kaya raya. Tapi tidak tenang hidup. Mau ngapain? Kita cari pengen hidup tenang. Tenang mahal. Dan itu tidak bisa dibayar sama uang. Tidak bisa. Dan salah satu sesuatu yang dapat menenangkan jiwa seseorang itu adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin yang terakhir bahwasanya buah dari tauhid itu mendatangkan kemenangan dan kemuliaan di dunia. Ya. Kita kaum muslimin sekarang banyak tapi diinjak-injak sama musuh-musuhnya. Padahal ada miliaran kaum muslimin tapi seperti buih di lautan. Allah SWT berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah SWT telah berjanji kepada kalian yang beriman dan beramal soleh. La istaklifannakum fil ardi. Kami akan membuat kalian berkuasa di atas muka bumi ini. Kama istakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka berkuasa. Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum. Allah akan patenkan agama bagi mereka kaum muslimin. Ya, paten agamanya, tidak bisa diganggu gugat sama orang lain. Wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, atau wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wala yubaddilannahum min khaufihim amna, min ba'di khaufihim amna. Allah akan menjadikan rasa takut mereka menjadi rasa aman. Takut sama musuh-musuh, ya. Takut sama musuh-musuh jadi rasa aman. Dulu sedikit kaum muslimin, Rasulullah sedikit, tapi tidak ada yang takut sahabat. Aman. Ada rasa aman. Bahkan jamaah salat perang Badar dan perang Uhud, dari saking amannya sampai yang lagi perang sahabat tuh ada yang ketiduran. Allah kisahkan dalam Al-Quran. Dari saking amannya, tidak takut ya Pak. Allah akan ganti rasa takutnya sama rasa aman. Dan Allah tutup ayatnya. Setelah iman dan amal soleh, Allah kasih tahu akan menjadikan berkuasa di muka bumi. Agamanya akan Allah patenkan di atas muka bumi ini. Merubah rasa takut menjadi rasa aman. Dan Allah tutup ayatnya, ya budunani la yusyriku nabi syai'a. Jika mereka menyembahku semata dan tidak berbuat syirik kepadaku. Waman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Adapun orang-orang yang kufur setelah itu, ya maka mereka lah orang-orang yang kufur dan orang-orang yang fasik. Lihat di sini, saat tauhid membuat seseorang itu apa? Menang, kokoh, mulia, perkasa. Ya. Sahabat tidak pernah takut sama musuhnya. Tidak ada yang mundur ya, Maju terus.
sampai buka deket Cina sana. Sampai di Cina di U- Uyghur itu, ya itu efek dari apa? Apa yang sudah dibuat sama para sahabat dilanjutkan sama tabiin dan tabiin terus sampai ke Asia. Yang ke barat terus sampai Biladul Maghrib terus naik sampai ke Spanyol. Ya. Tidak pernah mundur jamaah maju terus. Namun saat sudah sampai di Andalus sana, sudah sampai di Spanyol, mulai terlena sama dunia, mulai terlena sama musik-musik, sama wanita-wanita, hancur semuanya. Karena itu semua tidak sejalan sama apa? Ibadah kepada Allah, maka rusaklah semuanya. Adapun dulu, di awal-awal tidak pernah kaum muslimin lebih banyak dari musuhnya, tidak pernah. Selalu lebih sedikit. Sebutkan perangnya, perang Badar, perang Uhud, Khandaq, ya, Mu'tah, apalagi 3.000 lawan 200.000 jamaah ya. Yang 3.000 mundur, 200.000-nya mundur juga. Ya. 3.000 mundur, 200.000 mundur juga. Bisa dibayangkan jamaah. Ya. 71 banding 70 orang. Mundur yang 70-nya. Ya, apa namanya itu? Jika sama Allah tidak dipatenkan. Karena mereka menyembah Allah semata. Mentauhidkan Allah. Bagaimana mereka kalau bersedekah seakan-akan orang tidak takut miskin. Utsman bin Affan dengan sedekahnya yang sangat dahsyat. Abu Bakar dengan bawa hartanya semua dikeluarkan. Punya berapa? Semua. Saat itu juga dikasih semuanya. Itulah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Tumanina, tenang, aman, tidak takut. Ya. Falah, ya sejahtera hidupnya. Ya, kita jamaah mau apa namanya mau sedekah semua mikir 1.000 kali pun tidak selesai-selesai mikirnya. Ya. Ada takut di dalam ini. Mungkin karena kita mungkin kurang menyempurnakan tauhid kita kepada Allah SWT. Hada wallahu a'lam ini bisa Anda sampaikan para jamaah. Anda sudah mencoba untuk merangkumnya. Alhamdulillah yang penting-penting sudah disampaikan, semua bermanfaat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Jazakumullah khairan Ustaz.